Name service sistem terdistribusi. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini, konsep dari name service, tujuan dan fungsi name service, infrastruktur komunikasi name list, kelebihan dan kekurangan name list tersentralisasi, kelebihan dan kekurangan name list terreplikasi penuh. Name service. Dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjuk ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, pelayanan atau service, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Contohnya seperti Uniform Resource Locator yang biasa kita ketahui sebagai URL yang berfungsi untuk mengakses web. Adapun contoh lain seperti alamat email. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek, yang tugasnya untuk meresolve nama. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk mengakses resource. Yang pertama, name resource yang digunakan untuk pemanggilan. Selanjutnya, alamat yang berfungsi sebagai lokasi resource. Dan terakhir, rute sebagai penunjuk mencapai lokasi. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute. Resource yang dipakai dalam name service: komputer, layanan atau service, remote object, berkas, dan pemakai atau user. Untuk tujuan dari penamaan, yang pertama ada identifikasi. Selanjutnya, memungkinkan terjadinya sharing. Artinya lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama. Memungkinkan location independence. Merupakan lokasi yang tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource. Selanjutnya, tujuannya untuk memberikan kemampuan keamanan. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar sebuah integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari hanya menebak. Jadi jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Dari infrastruktur komunikasi namelist. Dari namelist sendiri dibagi dua, yaitu name agent dan name server. Name agent berada di klien. Bisa satu name agent per klien atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Fungsi dari name agent sendiri untuk memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien program, atau tepatnya menyembunyikan lokasi dari name server. Selanjutnya berbicara dalam suatu protokol komunikasi yang dimengerti oleh name server. Adapun untuk mengetahui bagaimana name server diatur sehingga tahu kemana suatu permintaan harus dikirim untuk memperoleh informasi dari sebuah lokasi. Adapun melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya berdasarkan atribut. Selanjutnya untuk name server yang menggunakan basis data terdistribusi dibagi lagi menjadi dua, yaitu primary name server dan secondary name server. Untuk primary name server, ia mendapatkan data dengan membaca file storage atau lebih dikenal dengan file zone. Untuk secondary name server, mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server atau juga lebih dikenal dengan transfer zone. Adapun bentuk dari namelist, yang pertama namelist tersentralisasi adalah namelist yang berbeda pada satu mesin. Untuk kelebihannya, yang pertama service yang mudah.
Maksudnya layanannya cukup dilakukan dengan melihat name list. Registrasi yang cepat, waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangatlah singkat. Untuk kekurangan ada poor resilience dan juga congestion. Untuk poor resilience itu maksudnya ketahanan yang buruk. Untuk congestion yang artinya adanya membatasi availability. Namelist teraplikasi penuh yang digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi. Untuk kelebihannya, tidak perlu suatu central name server yang dimana seluruh stasiun bergantung pada name server. Relatif mudah memperoleh daftar objek dalam suatu jaringan yang dimana suatu namelist berisi informasi yang dibutuhkan. Availability meningkat sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari namelist tersentralisasi. Untuk kekurangannya, menggunakan lebih banyak memori. Yang selanjutnya berpotensi timbul masalah ketidakkonsistenan. Adapun contoh untuk name service sendiri, diantaranya domain name system atau yang lebih dikenal DNS, Global Name System, atau dikenal GNS, X500 Directory Service, Genie Discovery Service. Untuk DNS sendiri sebagai untuk memetakan nama domain ke alamat. Untuk GNS memetakan global name ke atribut-atribut. Untuk X500 memetakan name orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Untuk Genie Discovery Service mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Kesimpulannya, name service adalah mekanisme utama yang digunakan dalam sistem terdistribusi dan tidak terdistribusi untuk merujuk ke objek dari dalam suatu aplikasi melalui nama yang mengidentifikasi suatu objek. Istilah nama yang digunakan di sini biasanya berarti nama yang dapat dibaca manusia atau paling tidak mudah dikonversi menjadi format string yang dapat dipahami manusia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ditanyakan bisa diisi di kolom komentar. Saya Ilman, terima kasih.